working with your muse. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Leaving like Hai guys, pada suatu pagi yang cerah, Squidward duduk di halaman rumahnya dengan kuas di tangan dan cermin di hadapannya. Ia melukis potret dirinya sendiri dengan penuh ketelitian, memastikan setiap detail wajahnya tergambar dengan sempurna. Namun, ketenangan itu segera terusik ketika dua tetangganya yang menyebalkan, yaitu SpongeBob dan Patrick datang bermain dan berlarian di sekitarnya. Mereka berdua dengan kecerobohan khasnya tanpa sengaja menabrak meja lukisan Squidward, membuat catnya tumpah berantakan. Parahnya lagi, SpongeBob terjatuh dan wajahnya mengenai kanvas yang sedang dikerjakan oleh Squidward. Hasilnya bukannya potret diri Squidward yang terlihat, melainkan wajah SpongeBob yang secara tidak sengaja terbentuk di kanvas. Squidward tentu saja murka. Karyanya yang ia kerjakan dengan penuh usaha kini hancur hanya karena kebodohan tetangganya. Namun sebelum ia sempat membuang lukisan tersebut, seorang petugas pengangkut sampah yang kebetulan lewat melihatnya dan langsung terkesima. Ia menganggap lukisan itu sebagai sebuah mahakarya seni, dan teman-temannya sesama petugas sampah pun ikut terpukau dan mulai memuji karya tersebut. Squidward hanya bisa mendengus kesal, menganggap selera para petugas sampah itu sangat buruk dengan lukisan itu sendiri. Tapi tiba-tiba situasi berubah ketika sebuah kapal pesiar menabrak truk pengangkut sampah, dan dari kapal tersebut turun seorang kolektor seni terkenal bernama Peggy. Begitu melihat lukisan wajah SpongeBob, Peggy langsung tertarik. Ia menganggapnya sebagai karya seni luar biasa dan ingin membeli lebih banyak lukisan serupa. Tanpa ragu, Peggy membayar Squidward dengan setumpuk uang dan meminta lebih banyak lukisan SpongeBob untuk dipamerkan di galeri seninya. Squidward yang awalnya kesal kini berubah menjadi sangat senang. Akhirnya seseorang menghargai karyanya dan bersedia membayarnya dengan harga tinggi. Kegembiraan Squidward segera berganti kekecewaan ketika ia menyadari bahwa Peggy hanya tertarik pada lukisan wajah SpongeBob, bukan lukisan dirinya sendiri. Tapi demi uang ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Masalahnya Squidward enggan meminta SpongeBob menjadi modelnya karena ia tahu betapa mengganggunya SpongeBob. Ia mencoba melukis wajah SpongeBob hanya berdasarkan ingatannya. Namun saat lukisan selesai, ia malah tanpa sadar menggambar wajahnya sendiri yang diwarnai warna kuning. Ia frustasi tak punya pilihan lain selain mengajak SpongeBob berpose sebagai model. Squidward mencoba menggambar SpongeBob secara diam-diam saat ia sedang bekerja di restoran Krusty Krab. Ia bersembunyi di tong sampah di dapur sambil mengamati SpongeBob yang sibuk memasak. Namun rencananya gagal karena suara berisik yang ia buat menarik perhatian SpongeBob. Ketika SpongeBob membuang minyak panas bekas menggoreng, ia tak sengaja menyiramkan minyak itu ke tong sampah tempat Squidward bersembunyi, membuat Squidward berteriak kesakitan guys. Malamnya Squidward mencoba cara lain. Ia masuk ke rumah SpongeBob yang sedang tertidur dan berusaha menyalin wajahnya dengan menempelkan kertas lukisan di wajah SpongeBob. Namun setiap kali Squidward hampir berhasil, SpongeBob terus bergerak dalam tidurnya, membuat rencana Squidward berantakan. Hingga pagi tiba, Squidward belum juga mendapatkan hasil yang diinginkan. Tak menyerah, Squidward mengikuti SpongeBob ke padang ubur-ubur. Ia mencoba melemparkan kertas lukisan ke wajah SpongeBob agar mendapatkan gambarnya secara instan. Tapi malah mengenai orang-orang lain yang ada di sana, termasuk seorang kakek nenek dan sekelompok anak kecil. Salah satu orang tua bocah-bocah itu adalah pria berotot kekar yang akhirnya mengejar Squidward. Di tengah kegagalannya, Squidward akhirnya kehilangan kesabaran. Ia langsung mendekati SpongeBob di tengah kota dan memukulnya tanpa ampun hingga SpongeBob pingsan. Dengan wajah SpongeBob yang kini diam tak bergerak, Squidward akhirnya bisa melukisnya dengan sempurna. Peggy yang kebetulan ada di sana langsung membeli lukisan itu dengan harga yang super tinggi.
Berkat bayaran mahal, kini Squidward telah menjadi seniman terkenal dan kaya raya yang memiliki rumah yang sangat besar yang super mewah. Ia menghabiskan hari-harinya hanya melukis wajah SpongeBob dalam berbagai gaya dan pose. Awalnya, ia merasa bangga dan menikmati hasil kerja kerasnya, namun semakin lama obsesi ini mulai menguasainya. Ia tidak bisa berhenti melukis meskipun tubuhnya sudah kelelahan. Hari demi hari berlalu, Squidward semakin tenggelam dalam pekerjaannya, tanpa istirahat dan tanpa jeda. Ia hanya fokus menciptakan lebih banyak lukisan SpongeBob untuk mendapatkan lebih banyak uang. Bahkan rumahnya direnovasi menjadi lebih mewah dan dengan seluruh dindingnya dipenuhi lukisan SpongeBob. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi, wajah SpongeBob terus membayanginya. Bahkan dalam tidurnya ia mulai berhalusinasi melihat semua lukisan SpongeBob bergerak dan menertawakannya. Ia merasa dikelilingi oleh ribuan wajah SpongeBob yang menari-nari di sekitarnya, mengejarnya kemanapun ia pergi. Dalam kepanikan, Squidward mencoba melarikan diri, tetapi setiap jalan keluar selalu dihalangi oleh bayangan SpongeBob. Frustasi dan marah, ia akhirnya menghancurkan semua lukisan yang telah ia buat. Satu persatu ia merobek, membakar, dan menghancurkan hasil kerja kerasnya sendiri. Tidak hanya lukisannya yang hancur, tapi rumahnya yang super megah juga ikut runtuh. Saat Peggy kembali dengan lebih banyak uang untuk membayar Squidward, ia hanya bisa menghela nafas melihat kehancuran di hadapannya. Ia berkomentar bahwa ia sekali lagi telah membuat seseorang seniman bekerja terlalu keras hingga kehilangan akalnya. Keesokan harinya, Squidward yang babak belur dan penuh perban mencoba memulai kembali dari nol. Ia duduk dengan tenang dan melukis wajahnya sendiri, menikmati ketenangan yang selama ini ia rindukan. Namun tak lama kemudian para petugas sampah datang, melihat lukisan itu dan tanpa ragu membuangnya ke tong sampah. Yang kemudian film pun berakhir, guys. I deserve to be. I'm the manager here. Squidward. Yellow and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di sebuah restoran Krusty Krab yang memperlihatkan Squidward yang sangat panik dikarenakan ia telah dikerumuni oleh banyak para pelanggan yang mana saat itu mereka berbondong-bondong meminta pesanan yang tak kunjung-kunjung datang. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah SpongeBob yang mengagetkan Squidward yang saat itu sedang panik. Ia pun kemudian langsung memberikan pesanannya. Dari arah belakang, Tuan Krab marah-marah kepada Squidward karena banyak tumpukan sampah di dalam restorannya. Bukannya menolong Squidward yang sedang sibuk dikarenakan para pelanggan pada marah, Tuan Krab malah tak membantunya sama sekali karena mengingat dia adalah bos, sehingga seenaknya ia tak membantu Squidward. Bahkan saking pelanggannya pada marah akibat pesanannya banyak yang belum diantar, hal itu membuat Squidward dimasa bareng-bareng oleh para pelanggan yang perutnya sudah keroncongan. Berbeda halnya dengan Tuan Krab yang saat itu langsung meninggalkan Squidward dalam posisi tersiksa tanpa memperdulikannya sama sekali. Singkatnya, setelah Squidward telah selesai dengan pekerjaannya, ia pun langsung pulang. Sepanjang perjalanan, ia mengomel dengan kehidupannya yang cukup membuatnya kesal. Hingga di sana ia telah mendengar sebuah iklan dari TV, yaitu iklan Winnie J. Winner, yang mana robot itu bisa melakukan segala pekerjaan bagi makhluk hidup di laut. Tentu saja Squidward langsung mendekat ke televisi tersebut. Di sanalah diperlihatkan kegunaan dari robot Winner yang bisa melakukan pekerjaan apapun, seperti memanjakan makhluk lain. Bahkan tak sampai di situ saja, robot Winner juga bisa mengerjakan pekerjaan makhluk di laut sesuai dengan programnya. Squidward yang melihatnya dibuat sangat tertarik dengan iklan tersebut, dan ia ingin bekerja di tempat itu. Saking senangnya, ia pun langsung memberikan tugas pekerjaannya kepada seorang wanita tua yang berada di jalanan. Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat Tuan Krab yang sedang marah-marah kepada Squidward dikarenakan tanpa izin kepadanya,
ia telah memasukkan pekerja baru, yaitu wanita tua untuk menjaga di kasir. Kemudian di saat yang sama, SpongeBob juga datang dan heran karena ada wanita tua di sana. Akhirnya Tuan Krab memberitahu bahwa Squidward telah tak bekerja lagi, sehingga membuat SpongeBob sangat panik dibuatnya karena teman baiknya telah memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Saking paniknya ia mencari Squidward ke sana kemari, berharap ia masih berada di sana. SpongeBob akhirnya langsung berlari keluar restoran. Saat berlari itulah ia pun meneteskan air mata karena sahabat terbaiknya telah pindah kerja. Ia tak ingin kehilangan Squidward. Sesampainya di tempat Winner, ia telah melihat Squidward yang berada di sana. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat senang, lalu langsung memeluknya. Namun seperti biasanya dengan sikap acuh tak acuh Squidward, ia langsung menolak ajakan SpongeBob untuk kembali lagi ke dalam restoran Tuan Krab. Mengingat pekerjaan barunya itu lebih menyenangkan karena tak harus bertemu dengan orang-orang yang sangat menyebalkan. SpongeBob pun sangat sedih mendengar ucapan yang keluar dari mulut Squidward. Di sana Squidward menjelaskan bahwa sekarang ia telah bekerja di tempat Winner. Bahkan jabatannya sekarang telah diangkat menjadi seorang manajer di perusahaan tersebut. Squidward kemudian langsung memanggil kedua robotnya guna untuk mengusir SpongeBob secara paksa dari tempat kerjanya. SpongeBob tentunya meneteskan air mata karena sahabat sohibnya tega melakukan itu semua terhadapnya. Kemudian ia langsung dilempar. Setelahnya dengan gaya ala-ala layaknya bos, ia memerintahkan kepada kedua robot agar bekerja dengan giat. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, Squidward langsung memainkan sebuah musik dan berjoget sembari membawa lukisan dirinya. Saat berada di dinding, Squidward telah mengganti lukisan lain dengan lukisan dirinya. Setelahnya seperti biasa, dengan gaya arogan layaknya seperti anak pejabat di negeri perindavan ini, ia langsung memarahi dua pekerja robot agar bekerja dengan baik. Squidward kemudian menikmati di ruangan barunya yang nampak sangat indah. Tak berselang lama dari itu, datanglah salah satu robot yang menyuruhnya agar membuang sampah. Dikarenakan robot tersebut bergerak cukup terbatas, hanya di sekitar tempat itu saja. Mau nggak mau, akhirnya Squidward langsung membuang sampah tersebut di tempat sampah. Namun setelah Squidward membuangnya, justru para robot itu langsung menutup pintunya, hingga membuat kakek Squidward langsung kegencet pintu. Sontak Squidward nangis kejar-kejar karena kakinya kesakitan. Sementara itu robot tersebut hanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Bahkan saat Squidward masuk ke dalam pintu depan, langsung dikunci oleh para robot itu. Di dalam ruangan Squidward benar-benar dibuat murka. Pasalnya kedua robot itu emang sengaja mencari gara-gara dengannya karena mereka berdua minum-minum. Akhirnya Squidward nekat menaiki ke atas atap, lalu masuk melalui jalan cerobong asap, akhirnya masuk ke dalam. Di sana Squidward yang kesal langsung mengambil kunci, lalu langsung merusak stop kontak agar robot tersebut mati untuk sementara waktu. Setelah robot itu pada kelenger, Squidward langsung masuk ke dalam ruangan. Di sana ia pun langsung membaca buku panduan tutorial untuk memperbaiki robot. Setelah dirasa cukup paham, ia pun langsung segera bergegas memperbaikinya hingga larut malam. Singkat cerita, akhirnya Squidward pun telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yang mana ternyata ia telah menambahkan panjang kabelnya agar kedua robot itu bisa lebih leluasa ke sana kemari. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, ternyata kerja kerasnya membuahkan hasil. Pasalnya kedua robot itu mampu menaati segala permintaannya, termasuk membuatkan sosis bakar yang rasanya sangat enak, yang membuat Squidward sangat senang sekali. Squidward kemudian langsung segera bergegas pergi setelah memberikan perintah kepada kedua anak buahnya. Lalu kedua robot itu langsung dipekerjakan untuk berjualan hotdog. Terbukti banyak sekali para pembeli. Sementara itu Squidward hanya bersantai di ruangannya sembari membaca buku dan bersenang-senang. Sedangkan kedua robot itu benar-benar sangat hebat. Pasalnya mereka berhasil menggait banyak para pelanggannya. Penghasilannya pun sungguh sangat mencengangkan hingga para pembeli banyak yang berkumpul.
Squidward yang lagi tidur dikagetkan dengan salah satu robot. Ia memberitahu bahwa manajer Winner telah datang kemari untuk bertemu dengan Squidward. Sontak saja ia langsung segera pergi keluar. Di sana Squidward melihat Winner yang datang menggunakan pesawat helikopternya. Kemudian mereka pun bertemu. Di sana Winner menjanjikannya promosi jika ia mengambil kursus manajemen tingkat atas, sembari memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu ia pun langsung mengambil gambar Squidward. Akan tetapi setelah sesi pemotretan berakhir, Winner langsung mengambil kembali uang tersebut. Kemudian mereka berdua pergi menggunakan helikopter. Di sana mereka berhenti di tempat Winnie Hot yang sangat megah dan mempesona. Saat berada di dalam, Squidward disambut oleh banyak robot-robot yang sedang bekerja. Lalu ia diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang cukup gelap. Di sana Squidward langsung disuruh duduk, kemudian langsung disekap karena Winner mengatakan bahwa ia akan mengubah Squidward jadi robot. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya alat yang ingin mengubahnya. Untungnya Squidward berhasil kabur. Winner kemudian langsung memperlihatkan wujud aslinya sebagai robot yang sangat mengerikan. Ia pun langsung menyerang Squidward bertubi-tubi hingga membuat Squidward sangat ketakutan dibuatnya. Untung saja saat waktu yang pas Squidward berhasil diselamatkan oleh Tuan Krab dan SpongeBob dengan menggunakan meriamnya. Hal itu membuat Squidward sangat senang. Kemudian robot itu langsung menyerang Squidward kembali. Dan Tuan Krab dan SpongeBob langsung beraksi dengan memasukkan wanita tua ke dalam meriam itu sebagai pelurunya. Ternyata si nenek tua itu berhasil menyerang Winner hingga menarik mulutnya bertujuan untuk menghancurkannya. Terbukti Winner meledak hingga menghancurkan seluruh tempat usahanya. Di sana SpongeBob langsung menepuk Squidward hingga terduduk di kursi. Yang mana di sana ternyata Squidward dijadikan robot secara tak sengaja. Padanya Tuan Krab, si Squidward langsung dikerjakan di tempat kasir meskipun dia adalah seorang robot. Dan itulah tadi ya guys kisahnya, dan sampai jumpa kembali di film berikutnya.